Edwin Jenner. Kamu kok bisa ada di tempat ini? Cahayu. Tanya nenek yang belum diketahui namanya itu. Akhirnya Yanti menceritakan kronologi kejadian yang membuatnya bisa sampai di tempat ini. Nenek tersebut nampak tercengang dengan cerita Yanti. Jadi kamu pemandi jenazah dari Sumberwangi itu? Tanya nenek tersebut. Iya, Mbah. Saya Yanti. Tutur Yanti memperkenalkan diri. Raut wajah nenek itu langsung berubah menjadi pias. Ia seakan mengetahui sesuatu yang terjadi pada Yanti dan sesuatu yang terhubung dengan keluarga Lasmi. Kakimu sudah enakan? Sudah, Mbah. Ayo ikut aku. Nenek tersebut membantu Yanti berdiri. Lalu dengan pelan membantu Yanti berjalan sembari memegangi lampu petromak. Kita kemana, Mbah? Tanya Yanti penasaran. Melihat prosesi pemakaman Lasmi, agar kamu tahu. Jawab nenek tersebut. Nama Mbah siapa ya? Panggil saja Minah. Nih Mbah Minah. Tak berselang lama, mereka berdua berhenti di dekat semak belukar yang lebat. Mbah Minah menyabetkan belati kecil yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi, demi mempermudah penglihatan mereka. Dari celah kecil semak yang tercipta, Yanti dan Mbah Minah bisa melihat sebuah pemakaman yang terisolasi di tengah hutan. Dari jarak yang lumayan jauh, Yanti bisa melihat keluarga Lasmi yang hendak menguburkan mayit Lasmi. Tak ada prosedur sesuai syariat dan rukun Islam sebagaimana mestinya. Justru mereka terlihat seperti melakukan ritual yang aneh. Di dekat makam, mereka sudah menyiapkan sebuah gentong besar. Dan terlihat gadis pembantu tadi dipaksa berendam di dalam gentong tersebut. Kemana pemandi jenazah itu? Teriak Ki Barja dengan nyalang. Seluruh pasang mata langsung saling celingukan, mencari sosok Yanti yang tiba-tiba menghilang. Saya gak tahu, Mbah. Jawab Pak Tejo. Kurang aja. Apa dia kabur? Kalau dia kabur, bagaimana aku bisa membangkitkan Raga Rukmini dan Lasmi? Teriak Ki Barja dengan sangat murka. Yanti yang mendengar itu, langsung membekap mulutnya rapat-rapat. Air matanya langsung lolos begitu saja. Kamu pemilik weton Selasa Kliwon yang sudah ditandai oleh Barja semenjak puluhan tahun yang lalu, enduk. Mbah Minah memberi penjelasan pada Yanti yang nampak masih bingung. Pada masa itu, sangat jarang ada bayi yang terlahir dengan weton Selasa Kliwon. Kalaupun ada, mereka biasanya akan mati karena penyakit aneh yang menyerang secara tiba-tiba. Hanya Yanti, satu-satunya bayi yang selamat saat itu. Entah bagaimana caranya bagi Mbah Darsi untuk tetap mempertahankan cucunya dan berhasil membesarkannya hingga dewasa. Yanti kembali menatap gadis yang berendam dalam gentong itu. Mulutnya disumpal menggunakan kain hitam, sedangkan air matanya terus mengucur deras seakan memohon untuk dilepas. Gadis bodoh itu sudah melepas cincin Lasmi dan malah diberikan pada setan Rahayu. Teriak Ki Barja dengan frustasi. Sudahlah, Ki. Pertama kita lakukan saja prosesi pada Siti. Tutur Nyai Sulasi. Ki Barja terlihat menghela nafas panjang. Lalu memanggil salah satu anak buah yang berbadan besar. Di tangan pria itu, terdapat sebuah parang berukuran cukup panjang yang nampak begitu berkilat dan tajam. Gadis bernama Siti itu terus meronta. Ia seakan tahu jika nyawanya ada dalam bahaya. Sedangkan orang-orang yang ada di sana terlihat tak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menolong Siti. Ki Barja memegang ali parang tersebut, lalu mulai mendekati Siti yang sudah amat ketakutan itu. Ki Barja mulai merapalkan mantra dan menempelkan parang tersebut ke leher jenjang Siti. Erang Siti, berharap ada yang mau menolongnya. Yanti tercekat. Air matanya langsung luruh saat ia hampir bersuara. Mbah Minah langsung membekap Yanti agar tak bersuara. Jangan bersuara, bisik Mbah Minah. Sedangkan mata Yanti kembali melotot saat menyaksikan pemandangan yang amat mengerikan sepanjang hidupnya. Ki Barja menggorok leher Siti, lalu seorang pria menampung darah yang mengucur deras dari lehernya menggunakan sebuah bejana. Siti masih hidup. Matanya masih terbuka meskipun dalam keadaan setengah tertutup. Tubuhnya yang terikat terlihat mengejang hebat. Sedangkan Ki Barja terus melangsungkan aksinya, menggorok leher Siti sampai leher tersebut putus dari tempatnya. Orgi suara itu timbul dari mulut Siti,
saat Ki Barja menarik kepalanya hingga terputus dari badan. Air gentong yang semula berwarna jernih, kini menjadi merah pekat akibat tercampur oleh darah Siti. Yanti semakin ketakutan. Ia tak membayangkan jika seandainya tadi dia tidak terjatuh dan ketinggalan rombongan. Mungkin nasibnya juga berakhir seperti Siti. Ki Barja membakar kepala Siti, sedangkan tubuhnya dibiarkan tetap berada di gentong. Kejadian mengerikan itu tak cukup berakhir di situ. Ki Barja mengguyurkan darah Siti ke atas tubuh mayit Lasmi yang sudah terbungkus kain hitam. Dengan segala mantra yang terucap, tubuh mayit Lasmi bergetar hebat. Yanti terpaku saat melihat hal mengerikan itu. Dengan mata kepalanya, ia bisa melihat saat perlahan jasad yang sudah mati itu perlahan hidup kembali. Lasmi langsung terduduk dengan mata terbuka lebar dan seringai mengerikannya tadi. Sedangkan orang-orang yang menjadi pembantu di rumah Lasmi terlihat mengelilingi Lasmi sembari menyanyikan tembang yang tak terlalu Yanti fahami artinya. Tubuh Lasmi perlahan bergoyang ke kanan dan ke kiri, membuat ikatan kafan yang tak terlalu kencang itu langsung terlepas sehingga mengekspos bagian tubuhnya yang sudah tel 4 enjang bulat. Ki Barja dan Nyai Sulasi terus membaca mantra yang tak terdengar di telinga Yanti. Perlahan Lasmi mulai berdiri dan menghampiri tubuh Siti yang sudah tak memiliki kepala itu. Cera shhh. Yanti hampir saja berteriak saat melihat Lasmi secara tiba-tiba mencabut kepalanya sendiri menggunakan kedua tangannya. Lasmi meletakkan kepala itu ke tubuh Siti. Dan ajaibnya, kepala Lasmi bisa terpasang sempurna dan hidup di tubuh Siti. Astagfirullah. Hanya kalimat-kalimat itu yang bisa keluar dari mulut Yanti. Seumur hidup, baru kali ini Yanti melihat kejadian di luar nalar yang teramat mengerikan. Mbah Minah, saya pengen pulang. Bisik Yanti dengan air mata berderai. Ia takut nasibnya akan berakhir sama seperti Siti. Mbah Minah juga nampak bingung sekaligus takut. Kamu bisa pulang, tapi kamu tidak bisa lari dari keterikatanmu dengan mereka, karena kamu sudah memakan dan meminum makanan yang mereka sajikan. Jawab Mbah Minah dengan raut wajah sendu. Keluargamu juga dalam bahaya, Enduk. Semoga saja keluargamu belum sempat menggunakan uang pemberian dari keluarga Lasmi. Karena kalau sampai itu terjadi, kemungkinan kamu untuk keluar dari desa ini akan menjadi sangat kecil. Imbu Mbah Minah. Lalu apa yang harus saya lakukan saat ini, Mbah? Tanya Yanti dengan gusar. Mbah Minah berpikir sejenak. 2 malam lagi, sebelum purnama tiba, kamu harus sudah keluar dari hutan terkutuk ini. Aku akan membantumu sebisa mungkin, ujar Mbah Minah. Kenapa Mbah Minah mau repot-repot membantuku? Tanya Yanti. Karena aku juga sama sepertimu. Aku adalah korban dari Ki Barja yang beruntung. Jawab Mbah Minah dengan raut wajah sedih.